Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga telur ayam di Kota Tegal kembali menembus Rp30.000 per kilogram. Ribuan warga mendesak seorang juragan bawang merah untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Brebes. Menjamret kalung emas seorang nenek burung butik bawang, seorang lelaki babak belur dihajar warga desa Sandong, Brebes. Ya, harga sejumlah kebutuhan pangan di pasar tradisional di Kota Tegal terus melonjak. Telur ayam, gula hingga minyak goreng naik dalam sepekan terakhir. Kembali mahal, harga telur ayam tembus Rp30 hingga Rp31.000 per kilogram. Pantauan harga itu terjadi di Pasar Krandon, Kota Tegal. Padahal sepekan sebelumnya harga telur terpantau Rp26 hingga Rp28.000 per kilogram. Tak hanya harga telur, harga gula pasir dan minyak curah juga naik. Gula pasir eceran kini dijual Rp18.000 hingga Rp18.500 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp14.000 per kilogram. Lalu harga minyak curah menjadi Rp15.500 per liternya dari sebelumnya Rp14.000 per liter. Pedagang tak tahu menahu soal faktor kenaikan ketiga komoditas ini. Sebab stok telur ayam, gula dan minyak goreng terpantau normal. Ini harga telur sama gula pasir masih mahal, ini kenapa? Kurang tahu ya. Kalau pasokan sendiri gimana? Pasokan sendiri sih ada sih banyak, cuma kalau lagi banyak permintaannya biasanya naik. Kalau gula pasir sih kurang tahu. Kalau telur biasanya katanya banyak orang ajakkan, jadi kurang mau naik. Dugaan sementara tingginya permintaan atas tiga komoditas ini jadi penyebab kenaikan. Diprediksi tingginya harga kebutuhan pokok akan bertahan bahkan berpotensi naik mengingat Idul Adha tinggal sebulan lagi. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Harga bawang merah di Pati masih tinggi, bahkan harganya naik terus setiap hari hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Harga bawang merah di Pasar Rogowangso, Pati terus naik dalam sepekan terakhir. Bawang merah ukuran besar yang awalnya Rp40.000 kini tembus Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang merah kecil dijual dari harga Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini memberatkan pembeli, mereka pun akhirnya mengurangi pembelian bawangnya. Bawang merah agak naik. Berapa Mbak? Bawang merah sekitar 50-an ya. Normalnya kemarin aku nak seperempat bisa 7.000, 8.000, sekarang seperempat 10.000. Ada yang 11.000. Pedagang mengatakan kenaikan bawang merah efek dari petani yang gagal panen karena banjir di beberapa wilayah penghasil bawang merah. Naik sampai 40. Harga Yang paling kecil itu. Harga normal berapa itu? Normalnya ya biasanya cuma 25, 20. Sampai segitu ya. Mbak itu tahu nggak Mbak kenaikannya mungkin karena apa? Karena itu loh Demak kebanjiran, terus petani yang tanam itu nggak jadi. Karena gagal panen ya. Apalagi Ya harapannya harga normal lagi biar yang beli itu nggak susah, nggak keberatan. Meskipun stok masih aman, pedagang mengaku penjualan menurun hingga 20%. Baik pedagang dan pembeli berharap harga bawang merah kembali stabil. Arif Nur melaporkan dari Pati. Ya, kita beralih ke Brebes. Ribuan warga mendatangi rumah juragan bawang merah, bukan untuk protes harga komoditas. Kedatangan mereka untuk mendesak Beni Santoso maju dalam Pilkada Brebes 2024. Petani, nelayan, pedagang hingga kalangan santri turun ke jalan untuk menemui Sultan Brebes di kediamannya.
Dengan membawa pengeras suara, ribuan warga ini seperti berorasi menyuarakan aspirasinya kepada Sultan Brebes, Beni Santoso yang merupakan pengusaha bawang merah. Warga dari 10 kecamatan di Kabupaten Brebes ini mendesak Beni untuk maju mencalonkan diri dalam bursa pilkada mendatang. Permintaan ini bukan tanpa sebab. Mereka menilai sepak terjang Beni cukup mumpuni sebagai pengusaha sehingga kecil potensinya untuk memainkan anggaran negara. Selain itu rutinnya Beni bersedekah juga mendorong warga mengusung Beni maju dalam merebut kursi nomor 1 di Brebes itu. Dermawannya udah tinggi, bahkan konon katanya di masyarakat di desanya itu setiap tahun tuh mendapatkan THR itu 500 per orang. Untuk satu desa ini? Ya, di dalam 2.000 itu 500 per orang. Satu desa? Iya, satu desa. Nah, per orang apa per kakak itu? Per orang. Per orang. Nah, itu kan semua kami antusias. Jadi Brebes itu yang saat ini saya lihat sebut saja krisis kepemimpinan, itu harus ada orang yang mau tampil kayak gitu. Melihat animo warga yang menyuarakan dirinya maju pilkada Brebes, Beni merasa tersanjung. Sayangnya ia belum memikirkan untuk maju dalam bursa pencalonan bupati karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Saya mengucapkan ribu-ribu terima kasih dan saya merasa sangat tersanjung dengan dorongan Bapak Ibu sekalian saudara semuanya. Tapi untuk menjadi bupati itu dalam prinsip saya itu bukan masalah jadi bupatinya Pak Bu, tapi saya masih berpikir apakah saya sanggup mensejahterakan Bapak Ibu semuanya. Sanggup kan menurut Bapak Ibu, menurut saya belum tahu. Itu yang masih saya pikirkan. Semangat Mas Beni, semangat! Diketahui pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Brebes dibuka hingga 3 pekan lagi. Warga pun berjanji akan kembali menggelar aksi serupa dalam waktu 2 pekan untuk mendesak Beni maju sebagai bakal calon bupati Brebes dalam pilkada tahun ini. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Persaingan bakal calon Bupati Brebes semakin sengit. Pasalnya sejumlah peminat bakal calon Bupati Brebes asal luar daerah ikut mendaftarkan diri di bursa Pilkada Brebes. Pemilihan kepala daerah tak selalu diramaikan calon dari putra atau putri daerah. Di Brebes, bursa calon kepala daerah diramaikan oleh kandidat dari luar daerah tersebut. Sebut saja Bella Ratna Safiera, perempuan kelahiran Jawa Tengah ini mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Brebes. Cucu dari mantan Menteri Kehakiman era Orde Baru Muladi, ini mendaftar sebagai Bacagub Brebes ke sejumlah partai, mulai dari PAN, Nasdem, Demokrat, dan Gerindra. Bella menyebut dirinya ingin berkontribusi memajukan dan membangun Kabupaten Brebes. Saya memang lahir di Jawa Tengah, Pak, dan saya mengikuti jejak almarhum kakek saya bahwa beliau memang banyak bersumbangsi kepada bangsa dan negara, baik itu di pusat maupun di daerah. Dan saya rasa Brebes juga dekat dengan kampung saya di Semarang ya Pak. Dan saya memang melihat Brebes ini potensinya sangat tinggi untuk bisa saya kembangkan lagi apabila nanti saya terpilih menjadi bupati. Selain Bella, ada pun Muhammad Irfan Wiranata Kusuma, Ketua Tidar Jawa Tengah yang ikut mendaftarkan diri dalam bursa Bacabub Brebes. Lewat PDI Perjuangan, warga Kota Semarang ini optimis bisa mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati dalam pilkada mendatang. Itu sering ke sini, saya melihat lokasi di Brebes itu keadaan seperti apa. Saya lihat memang IPM-nya itu masih tertinggal. Jadi memang tujuan saya nanti pada saat nanti dikasih kepercayaan, saya ingin menaikkan IPM. Kalau IPM naik otomatis kesejahteraan rakyat juga naik. Terus yang pertama, yang kedua, infrastruktur masih banyak yang rusak. Terus pelayanan publik juga masih minim. Sejauh ini ada 5 nama bakal calon bupati dan wakil bupati yang masuk dalam penjaringan Pilkada Kabupaten Brebes pada November mendatang. Sugiartono melaporkan dari Brebes.
Sementara dua pengusaha asal Kabupaten Demak turut meramaikan kontestasi pemilihan kepala daerah tahun ini. Dalam satu hari, kedua sama-sama mengambil formulir pendaftaran di kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak. Di hari kedua pembukaan pendaftaran dan penjaringan Pilkada Demak, dua pengusaha mendatangi kantor DPC Gerindra. Edi Sayudi datang dikawal Klub Persatuan Sepak Bola Demak Bersatu PSDB untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon Bupati Demak. Begitupun Teguh Sabto Utomo datang bersama sejumlah ulama dan tokoh agama. Keduanya ingin mendaftar sebagai calon Bupati Demak lewat Partai Gerindra dengan membawa visi misi masing-masing. Ingin ikut serta mengembangkan, memajukan Kabupaten Demak. Yang pasti arah kita ke sana. Mungkin ada sedikit bocoran Pak, seperti visi-misi atau apa? Saya pikir kalau visi-misi di dalam kesempatan yang baik, visi-misi mungkin tidak bisa kita uraikan secara jelas, tapi yang jelas adalah misi kita adalah satu perubahan dan keadilan. Itu jauh lebih penting. Dengan tujuan kami ingin lebih bisa mewarnai di Kabupaten Demak, salah satu dalam pembangunan. Bukannya pembangunan ini kurang bagus, sudah bagus di Kabupaten Demak, cuma kami ingin nanti menambah. Jadi sudah bagus, kita tambah lebih bagus lagi. Jadi kota kita tercinta ini bisa lebih maju. Ketua Despilkada DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak mendata ada 5 orang yang mengambil formulir calon Bupati Demak. Nantinya formulir lengkap baru akan diseleksi di tingkat DPC dan baru diserahkan ke tingkat DPP. Gerindra menargetkan kemenangan dalam Pilkada serentak pada November mendatang. Persyaratan khusus tidak normatif kita, tetapi di pendalaman nanti yang paling pokok adalah komplit punya bekal untuk menang, karena Gerindra saatnya harus mengusung calon bupati yang menang. Seperti kita ketahui 2 periode yang lalu Gerindra dalam posisi kalah, maka hari ini harus tidak boleh kalah dan harus menang. Dalam pemilu kemarin, Gerindra berada di posisi keempat setelah PKB, PDIP, dan Golkar dengan perolehan suara 97.250 suara. DPC Gerindra berencana mengajukan 1 nama untuk posisi wakil bupati dengan partai koalisi. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak. Ya, selain pendatang baru, pemain lama juga ikut meramaikan pemilihan Wali Kota Semarang 2024. Wali Kota saat ini, Hefearita Gunaryanti Rahayu, kembali mendaftarkan diri sebagai baca walkot ke PDI Perjuangan. Pilkada Kota Semarang sepertinya akan kembali diramaikan oleh pemain lama Wali Kota Semarang saat ini, Hefearita Gunaryanti Rahayu. Didampingi anak, keluarga, dan sejumlah relawan perempuan yang akrab disapa Ita ini mendatangi kantor DPC PDIP pada Sabtu lalu untuk mengambil formulir pendaftaran pemilihan Wali Kota Semarang 2024. Sebelumnya Ita tidak berencana maju pemilihan wali kota karena ingin fokus dengan keluarga. Namun dirinya mendapat mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk kembali maju dalam kontestasi Pilwalkot Semarang. Saya karena sudah ada instruksi dawuh dari Ibu Ketua Umum dan juga senior-senior partai, baik dari DPP, DPD, dan DPC, tentunya ini menjadi amanah yang harus dilakukan. Makanya saya kemarin masih mempertimbangkan dan masih banyak hal-hal yang harus PR juga harus diselesaikan gitu. Dari PDIP mendata ada 12 orang yang mengambil formulir untuk pencalonan wali kota dan wakil wali kota Semarang. Mulai dari Sekda Semarang Iswardi Aminuddin, Sekretaris Damkar Semarang Ade Bakti, hingga Ketua Kadin Semarang Arnas Agung. Pengembalian formulir pendaftaran pada 13 hingga 18 Mei mendatang di kantor DPC PDIP. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.